Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Salam. Semoga kita senantiasa sehat dan kuat. Kita kembali dalam perenungan firman untuk hari ini. Karena itu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, sehingga hari ini kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar dari firman Tuhan ini. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu yang diberikan kepada kami hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 5 ayat 7 sampai 12. Saya mengambil tema untuk hari ini adalah berlomba untuk menjadi yang terbaik. Saya mengambil nas ini secara khusus dari Galatia pasal 5 ayat 7a yang berbunyi, "Dahulu kamu berlomba dengan baik." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini, tanggal 26 Juni, tepat 185 tahun yang lalu, penginjil Bernstein pertama kali menginjakkan kakinya di Banjarmasin. Setelah melakukan perjalanan pelayaran dari Batavia menuju Banjarmasin lebih kurang 44 hari. Maka pada tanggal 26 Juni 1835, ketika penginjil Bernstein menginjakkan kakinya di Banjarmasin, peristiwa itu dirayakan oleh Gereja Kalimantan Evangelis sebagai Hari Pekabaran Injil GKE. Jadi peristiwa 185 tahun yang lalu senantiasa dirayakan oleh Gereja Kalimantan Evangelis dalam rangka mengingat kembali, mengenang kembali, dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan segenap orang di tanah Borneo ketika menerima pekabaran Injil yang dilakukan oleh penginjil Bernstein dan kawan-kawannya. Nah, peristiwa ini merupakan suatu karya Allah bagi kehidupan umat manusia, khususnya orang-orang di Pulau Borneo. Tentu perjalanan pemberitaan kabar baik yang dilakukan oleh Bernstein dan kawan-kawannya bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dengan tantangan alam di Pulau Borneo, dengan keadaan adat istiadat orang di Pulau Borneo, dengan berbagai macam halangan tantangan itu, mereka terus melakukan pekabaran Injil. Walaupun dari mereka ada yang menjadi martir. Kita ingat dalam sejarah Gereja Kalimantan Evangelis, ada 9 orang yang harus menjadi martir dari penginjil dan keluarganya. 4 penginjil, 3 istri dan 2 anak menjadi martir di tanah Borneo ini. Demikian juga 1 orang Dayak yang telah menjadi Kristen juga menjadi martir dalam peristiwa 1859. Karena ia sebagai orang Dayak, ia berkata, "Aku adalah orang Kristen dan aku tetap menjadi orang Kristen." Sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan dengan berbagai macam tantangan itu hanya dapat terjadi
ketika orang-orang ini telah merasakan kasih sayang Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka melakukan pekabaran Injil karena mereka merasakan kasih Allah, dan mereka dengan panggilan hati dan jiwanya untuk mengabarkan Injil kepada banyak orang, termasuk bagi orang-orang di Pulau Borneo ini. Dan kita tahu hasil dari pekabaran Injil yang mereka lakukan hingga sampai pada saat ini, Gereja Kalimantan Evangelis menjadi gereja yang tertua dan juga sekaligus gereja yang terbesar di Pulau Borneo. Kita mensyukuri kasih Allah bagi kehidupan segenap orang di Pulau Borneo, Pulau Kalimantan di tempat ini. Mereka telah melakukan yang terbaik dari apa yang bisa mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Para penginjil yang melakukan perjalanan berbulan-bulan menuju Pulau Borneo ini. Hanya karena mereka sudah merasakan Allah telah mengasihi mereka. Dan inilah hal yang bisa diberikan, yang terbaik yang dapat mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan melalui hidup dan karya mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah yang terbaik yang telah kita berikan kepada Tuhan? Bagaimana tema yang saya angkat pada hari ini adalah berlomba untuk menjadi yang terbaik. Apakah yang terbaik yang telah saudara berikan bagi keluarga saudara? Bagi suami saudara, bagi istri saudara, bagi anak-anak saudara, bagi ayah ibu saudara, bagi keluarga-keluarga saudara. Apa yang terbaik yang telah saudara berikan? Atau mungkin suatu hal yang buruk yang telah saudara berikan bagi mereka? Yang telah kita berikan bagi mereka. Ratap tangis, luka hati yang bisa terjadi yang telah kita berikan. Bukan suatu hal yang terbaik, bahkan mungkin yang terburuk yang kita berikan. Saudara, apa yang telah kita berikan yang terbaik bagi pelayanan dalam kehidupan bergereja? Apakah selama ini kita terlibat aktif dalam kehidupan bergereja? Bersama-sama dalam peribadatan, dalam pelayanan kasih, dalam persekutuan, dalam kesaksian kita? Ataukah kita hanya sebagai penonton? Bahkan mungkin merongrong gereja? Apa yang terbaik yang kita berikan? Dan apa yang terbaik yang telah kita berikan bagi bangsa ini? Apa yang bisa kita lakukan bagi bangsa ini? Dalam sepanjang kehidupan kita, di mana peran kita untuk dapat bersama-sama berkarya dalam kehidupan bangsa ini? Apakah yang terbaik yang telah kita berikan dalam masa pandemi COVID-19 sebagai warga bangsa ini? Paling tidak saudara-saudara sekalian, kita berusaha sekuat tenaga bersama-sama dengan pemerintah, bahkan setiap gugus tugas penanganan COVID-19. Kita taat akan himbauan pemerintah. Kita bersama-sama berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita harus berusaha dan berjuang untuk melakukan yang terbaik. Sama seperti yang dilakukan oleh para penginjil dalam melakukan yang terbaik sampai akhir hayat hidup mereka. Mereka telah membuktikan kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Dan mereka telah membagikannya kepada banyak orang. Itulah karya. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita, inilah waktunya, inilah kesempatan itu. Jangan disia-siakan. Berikanlah yang terbaik
dalam hidup keluarga saudara. Berikan yang terbaik dalam kehidupan pelayanan gereja. Berikan yang terbaik bagi bangsa ini. Saudara akan diingat, akan dikenang dalam setiap kebaikan saudara yang telah saudara ukir dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Itulah karya yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang telah memberikan yang terbaik bagi kami melalui pengorbanan Yesus Kristus, yakni kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami, hingga karya dalam sepanjang hidup kami dapat menjadi karya yang bermanfaat bagi banyak orang, dan kami telah memberikan yang terbaik yang boleh kami lakukan di dalam hidup kami ini. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.